Bayangin ini, triliunan dolar duit institusi lagi nganggur di pinggir lapangan, cuma nunggu satu sinyal hijau buat ngeguyur 8 koin kripto spesifik. Gila kan? Ini bukan sekedar tebakan liar atau cocok logi. Ada dokumen riset eksekutif yang baru aja bocor ke publik, dan isinya, wow, ini ngasih lihat kalau market lagi siap-siap buat pergeseran kekayaan yang super masif. Kalau selama ini kalian bingung uang paus-paus ini bakal lari kemana, nah bocoran ini benar-benar ngasih peta jalannya secara blak-blakan. Coba deh perhatiin data ngeri dari kuartal pertama 2026 ini. Aliran modal institusi ke market kripto tuh anjlok brutal. Dari yang tadinya 130 miliar dolar di 2025, terjun bebas sisa 11 miliar dolar doang. Retail di luar sana pasti pada panik, pada mikir, wah crash nih, trennya udah hancur. Tapi tunggu dulu, waktu kita bedah laporan ini lebih dalam, smart money atau paus-paus raksasa ini ternyata nggak kabur kemana-mana guys. Mereka ini sengaja markir aset kas mereka ke mode defensif buat wait and see. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang lagi mereka tungguin di ujung sana? Jawabannya ada di satu tanggal krusial ini, 14 Mei 2026. Ini dia jadwal Senat Markup buat Clarity Act. Buat yang belum tahu, dalam bahasa Wall Street, rancangan undang-undang ini tuh dirancang khusus buat ngehancurin yang namanya Regulatory Risk Premium. Sederhananya gini, ini tuh semacam diskon paksa yang nekan harga koin bertahun-tahun cuma gara-gara investor takut tiba-tiba digugat sama pemerintah. Nah, bayangin, pas tanggal 14 Mei nanti ketok palu, ketakutan hukum itu lenyap, dan diskon raksasa tadi bakal nguap gitu aja. Oke, mari kita bongkar isi aturannya. Tanggal 17 Maret kemarin, SEC dan CFTC akhirnya ngeluarin interpretasi bareng yang resmi ngakhirin perang yurisdiksi mereka yang udah makan waktu lebih dari sedekade. Akhirnya, mereka bagi taksonomi kripto jadi 5 kategori rapi: komoditas, koleksi alat digital, stablecoin, sama securities. Mulai dari titik ini, koin apapun yang kalian hold pasti bakal masuk ke salah satu dari 5 kotak itu. Dan percayalah, kotak mana yang jadi rumah buat koin kalian, itu yang bakal nentuin nasib harganya ke depan. Literally penentu hidup dan mati sebuah proyek. Dah, temuan paling krusial dari aturan baru ini adalah sesuatu yang disebut aturan 20% atau the 20% rule. Biar sebuah proyek bisa lolos dari cengkraman ketat Gary Gensler di SEC dan pindah ke otoritas CFTC yang jauh lebih market friendly, mereka wajib banget lolos uji desentralisasi yang super ekstrim. Syaratnya nggak main-main, nggak boleh ada entitas dengan kendali sepihak, terus pasokan token yang dipegang tim atau early investor wajib di bawah 20%, dan voting power juga harus di bawah 20%. Lihat syarat seberat ini, jelas dong ini bakal jadi mimpi buruk buat banyak altcoin baru yang mayoritas tokennya masih dimonopoli sama pemodal Ventura. Tapi disinilah letak alfanya. Dokumen bocor ini ngebongkar satu loophole alias celah hukum pamungkas di dalam rancangan tersebut, Grandfather Clause. Buat kalian yang asing sama istilah ini, anggap aja ini sebagai program amnesti hukum absolut. Koin-koin mega cap yang udah sepuh dan mapan di market itu bakal dapat tiket VIP otomatis. Mereka langsung dipindah ke bawah pengawasan komoditas CFTC tanpa perlu repot-repot ikut ujian 20% yang mustahil tadi. Ini ibaratnya lewat jalan tol khusus tanpa hambatan. Dan ini dia poin paling krusialnya. Ada daftar elit 8 koin yang dapat kekebalan hukum dari SEC berkat celah tadi. Catat ya, XRP, Solana, Cardano, Avalanche, Chainlink, Litecoin, Hedera, dan ya, Dogecoin. 8 koin ini diproyeksi dapat imunitas penuh guys. Artinya apa buat investor? Artinya mereka bebas dari segala ancaman delisting paksa dari bursa dan nggak akan kena denda retroaktif dari masa lalu. Status hukum mereka jadi benar-benar bersih tanpa cacat. Dari kejelasan status hukum tadi, skenario smart money selanjutnya gampang banget ditebak. Bakal ada supply shock besar-besaran. Begitu status komoditas 8 koin ini disahkan 100% legal, Wall Street bakal langsung buka gerbang raksasa buat ngerilis spot ETF altcoin. Bayangin aja nih, institusi raksasa kayak BlackRock tiba-tiba harus nyerok jutaan keping Sol sama XRP langsung dari order book bursa publik buat nge-backing ETF mereka. Pasokan koin yang beredar di market bakal kering kerontang seketika, dan hukum kelangkaan ekonomi dasar bakal langsung melesatkan harganya. Tapi bentar, jalannya nggak semulus itu. Ada batu sandungan makro yang gede banget di balik layar. Bank-bank konvensional sekarang ini lagi ngelogi mati-matian buat ngejegal RUU ini. Kenapa mereka sampai sebegitu takutnya? Karena ada ancaman deposit flight. Gini logikanya, kalau aplikasi kripto secara legal diizinin ngasih yield stablecoin 4-5% tanpa resiko yang berarti, nasabah waras mana yang nggak mau narik duitnya dari bank biasa? Kalau ini kejadian, kapasitas bank buat ngasih kredit bisa anjlok drastis sampai 20%. Jelas dong, ini ngancam fondasi bisnis mereka. Kepanikan perbankan tradisional ini akhirnya nemuin jalan tengah lewat kompromi Thales Alsobrooks.
Kesepakatan politik bipartisan inilah yang pada akhirnya nyelamatin nyawa RUU tersebut. Aturan mainnya diubah dengan cukup cerdik. Penerbit stablecoin non-bank sekarang dilarang keras ngasih bunga pasif, yang murni cuma naruh duit kayak di rekening tabungan biasa. Tapi, kalau platform kripto ngasih reward dari aktivitas jaringan murni, kayak staking atau program loyalitas, nah itu diizinkan dan 100% sah. Celah kompromi ini yang mastiin ekosistem DeFi tetap bisa bernafas dan lolos dari kiamat regulasi. Ngomongin soal institusi, mereka ini nggak cuma jago manfaatin regulasi, tapi juga licin banget nungangin isu makro global. Coba flashback ke krisis geopolitik Iran kemarin. Pas hash rate jaringan nyungsep sampai 77%, Bitcoin langsung didam habis-habisan sama retail yang panik ketakutan. Harganya dibanting sampai $67.000. Tapi, apa manuver yang dilakuin smart money? Begitu probabilitas resolusi damai nyentuh 78%, mereka langsung gercep buy the dip. Mereka nyerok aset-aset diskon dari tangan retail yang ketakutan. Sukses memompa harga balik meroket ke $97.000. Bagian keempat, 4 taktik eksekusi portofolio buat nge-front run manuver smart money. Masuk ke taktik nomor 1. Dari pedoman dokumen yang bocor ini, taktik pertama menyarankan para swing trader buat segera realokasi 40-50% modal altcoin kalian. Strateginya, pindahin dana dari microcaps yang risikonya selangit dan hukumnya belum jelas. All in masuk ke 8 koin grandfather yang udah terjamin kebal tadi. Tujuannya simple, kita mau curi start. Kita harus posisikan portofolio kita jauh sebelum rentetan pengumuman ETF spot TradFi ini meledak di publik dan bikin retail pada FOMO berjamaah. Lanjut ke taktik nomor 2. Buku panduan ini nekenin banget pentingnya sabuk pengaman portofolio. Disaranin buat nahan 50-60% aset murni di Bitcoin sebagai sauh pertahanan inti. Kalau tiba-tiba ada guncangan makro tak terduga, instruksinya jelas, serok di area support kuat antara $80.000 sampai $85.000. Dan ini yang paling krusial, kalau Fear and Greed Index udah nyala merah di atas level 70, pertanda retail lagi dilanda keserakahan parah. Taktik ini nyaranin kalian buat take profit secara mekanis, jangan pakai emosi. Sekarang, taktik nomor 3. Di taktik ketiga ini, kita mainin pepatah pasar tertua tapi paling mematikan. Buy the rumor, sell the news. Dokumen ini ngasih petunjuk kalau fase akumulasi itu harusnya dilakuin diam-diam dari sekarang, pas market masih bisik-bisik dan menebak-nebak. Tapi, pas tanggal 14 Mei, beritanya resmi keluar, dan retail yang telat mulai berbondong-bondong mencet tombol beli, institusi justru udah pasang kuda-kuda. Mereka disaranin pasang trailing hard stop loss buat ngeguyur koin ke backholder retail, ngamanin cuan maksimal tepat sebelum arah angin pasar berbalik. Jangan sampai kalian yang nyangkut di pucuk ya. Dan yang terakhir, taktik nomor 4. Karena kompromi Tillis also Brooks tadi udah deal, praktek yield farming legal sekarang punya landasan operasional yang super kuat. Dokumen ini ngarahkan sasaran aliran dana institusi selanjutnya ke token tata kelola dari DEX alias bursa desentralisasi yang udah punya lisensi patuh hukum. Mereka juga ngincer protokol jembatan penghubung RWA atau Real World Assets dan platform agregator yield yang murni bayar reward dari aktivitas jaringan yang valid. Triliunan dolar lagi antre buat ngalir deras ngelewatin pipa hybrid finance yang baru aja disahkan ini. Biar kalian ada bayangan segede apa tekanan bendungan likuiditas yang bakal segera pecah ini, coba cek data internal dari raksasa perbankan Goldman Sachs. Tercatat kalau 71% institusi besar ternyata udah punya niat yang sangat agresif buat masuk ke aset kripto. Tapi 35% dari mereka masih stuck nahan diri di pinggir lapangan gara-gara terantai ketidakjelasan regulasi. Nah, pas 14 Mei nanti, ketok palu, rantai keraguan itu resmi diputus paksa. Persentase 35% duit nganggur ini diproyeksikan langsung berubah jadi rentetan market buy orders raksasa yang siap ngeguncang order book. Waktu terus jalan guys, dan tanggal eksekusi markup Senat 14 Mei udah benar-benar ada di depan mata. Pertanyaannya sekarang, dari daftar 8 koin kebal SEC tadi, koin mana aja yang udah kalian serok? Coba drop strategi dan pilihan koin kalian di kolom komentar sekarang juga. Mari kita lihat siapa di sini yang paling siap panen dari supply shock terbesar tahun ini.